Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang 5 juta rupiah kepada kepala keluarga yang berada di zona merah pada longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. KDM juga akan membangun hunian baru kepada warga yang terdampak. Penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang santunan kepada ahli waris sebesar 25 juta rupiah setiap kepala keluarga. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan uang kompensasi kepada 50 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor, terutama yang masuk ke dalam zona merah, sebesar 5 juta rupiah dan 10 juta rupiah bagi warga yang rumahnya terdampak longsor. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membangun hunian tetap bagi para korban longsor Cisarua. Ya nanti kita relokasi. Kan masih ada 50 kepala keluarga yang zona merah nih susulan. Nah itu mulai besok dikasih uang untuk kontrak 5 jutaan per kepala keluarga. Karena itu bukan rumah yang longsor. Dan setelah itu kita memikirkan untuk membangun rumah hunian baru. Hingga kini ada 85 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI. 67 jenazah sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 15 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk kantor Polres Mamuju Tengah. Masa meminta sejumlah pria terduga pelaku penganiayaan perempuan segera ditangkap. Ratusan warga menggeruduk kantor Mapolres Mamuju Tengah. Ratusan warga ini mencoba menerobos blokade petugas hingga nyaris bentrok. Dalam orasinya, warga menuntut pihak kepolisian Polres Mamuju Tengah untuk segera menangkap sejumlah pria terduga pelaku penganiayaan seorang wanita. Warga menilai proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian sangat lambat, sebab sejumlah terduga pelaku hingga kini belum juga diproses hukum. Kita akan meningkatkan pelayanan kita dan kita akan memperbaiki kinerja kita sehingga proses penanganan bisa lebih cepat, dan kita akan memberikan penanganan secara transparan dan terbuka. Berarti kasus ini atensi sebenarnya? Kasus ini atensi akan kita tangani secara serius. Sementara itu, Wakapolres Mamuju Tengah yang juga turun langsung menerima aspirasi warga berjanji pihaknya melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Seorang pria diduga hendak menculik bayi di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Pria ini nyaris dihakimi massa saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang pria diduga hendak menculik seorang bayi diamankan dari amukan massa di pos keamanan Rusun Muara Baru Penjaringan, Senin petang. Diketahui pelaku bukan warga Rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun diduga hendak menculik bayi. Anak apa itu? Ambil anak, bayi itu bang. Iya, bayi itu mana pelakunya yang tadi? Korbannya yang tadi. Itu tadi sempat dihakimi masa, abang sempat amanin bang? Dihakimi saya nggak lihat, cuma polisi udah di kantor baru. Abang amanin? Iya. Penculikan bayi? Iya, penculikan bayi. Kalau pelakunya itu warga situ bukan pak? Warga rusun bukan? Bukan. Oh bukan? Bukan, pendatang. Ada berapa orang? Satu orang sebenarnya, saya lihat ini satu orang. Laporannya itu? Ya, laporannya penculikan bayi itu. Kini pelaku diperiksa di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdos, iNews melaporkan. Seorang kakek 80 tahun di Kota Bengkulu dianiaya oleh 2 orang tetangganya. Ironisnya pemicu masalah karena pipa air bocor. Nah, ini Pak polisi, ada orang marah-marah tempat kami.
Keributan antar tetangga ini terjadi di Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Dalam video amatir tersebut, keributan berujung tindak penganiayaan terhadap pemilik rumah yakni seorang kakek 80 tahun. Korban dipukul menggunakan batu di bagian kepala hingga harus mengalami 10 jahitan. Pelaku tindak penganiayaan yakni 2 orang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Tindak penganiayaan ini ternyata hanya dipicu karena masalah pipa air yang bocor. Keluarga korban sebelumnya protes kepada pelaku karena aliran air dari rumah pelaku masuk ke halaman rumah korban dan menyarankan untuk diperbaiki. Namun pelaku emosi dan mendatangi rumah korban. Dugaan tidak pidana yang terjadi terkait dari percekcokan dan terjadinya suatu dugaan tidak pidana penganiayaan sudah kita tangani dan dalam proses masih dalam penyidikan dan Kini keluarga korban berharap polisi dapat memberikan hukuman demi memberikan efek jera kepada para pelaku penganiayaan yang telah diamankan. Sementara itu, pria di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tega membakar istrinya. Pelaku mengamuk karena kesal korban minta bercerai. Peristiwa terjadi ketika suami istri bertengkar. Pelaku berupaya mengajak korban memperbaiki hubungan, namun korban bersikeras untuk menuntut bercerai. Korban diduga berselingkuh dengan pria lain. Tersulut emosi, pelaku tega membakar korban hingga korban luka bakar di sekujur tubuh. Korban dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sakit hati dipecat. Seorang satpam menguras habis perabotan di rumah mewah milik mantan majikan di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan puluhan barang bukti kasus pencurian yang dilakukan oleh mantan penjaga keamanan terhadap majikannya. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku yang jadi otak pencurian di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Diduga sakit hati dipecat, pelaku nekat mencuri di rumah mantan majikannya di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat saat kondisi rumah kosong. Pelaku menggunakan 2 mobil pickup dan menjualnya ke 4 penadah. Akibat pencurian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Kami kemudian berhasil melakukan pencarian dan didapati fakta-fakta bahwa saudara Z yang menjual atau melakukan pencurian bersama dengan saudara M, tersangka M. Kini, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.